Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada modul 1.1 ruang kolaborasi 1.1.A.5. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Laut Maximas Lona STP. Yang kedua, Magdalena Sodak SP. Yang ketiga, Yeni Neno SPD. Yang keempat, Didimus Nubatonis SPD. Dan yang kelima, Tati Daswati Amnifu SPD. Kita akan bahas dari pertanyaan yang pertama. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang menjadi kekuatan konteks sosiokultural adalah kebiasaan di daerah kami di Kabupaten Kupang, khususnya suku Timor, yaitu dalam bidang kesenian seperti menenun, di mana seorang perempuan harus bisa menenun sebelum memiliki pasangan, agar ketika memiliki pasangan, kemampuan menenun ini dapat menjadi modal atau bekal untuk kehidupan rumah tangganya. Yang berikut, Natoni. Bagi kalangan suku Timor, sangat penting dilakukan ketika penyambutan tamu. Kedua hal ini, menenun dan natoni ini, memiliki unsur kasih atau kebersamaan, cinta dan kerendahan hati. Yang berikut, gotong royong atau kerjasama. Hal ini dilakukan dalam membantu sesama yang mengadakan acara atau niat sehingga acara dapat berlangsung dengan baik, dan juga membantu sesama untuk atap rumah dan memotong kebun. Yang ketiga, bagi kalangan suku Rote, ketika pergi melayat ke tempat duka, harus membawa sesuatu sebagai bentuk perhatian bagi keluarga yang berduka. Hal ini dilakukan tanpa memandang suku dan agama. Yang berikut, menghormati petuah leluhur. Di daerah kami masih saja terjadi hal-hal yang berkaitan dengan petuah-petuah leluhur, misalnya makan tidak boleh menyanyi, ibu hamil keluar rumah pakai paku di kepala. Dan yang terakhir, kegiatan kekeluargaan, misalnya kumpul belis untuk suku Timor dan isi lemari untuk suku Rote. Pada bagian ini, kelompok kami mencoba untuk menampilkan beberapa dokumentasi untuk menjawab hal yang baru saja kami bahas. Yang pertama, gambar kain tenun Amarasi. Ini merupakan bukti dokumentasi ketika seseorang melakukan kegiatan menenun. Motifnya seperti terlihat pada gambar. Yang kedua, natoni. Ini dilakukan untuk menyambut Bapak Gubernur NTT, dan ini merupakan satu hal yang sangat istimewa bagi orang Timor ketika menyambut tamu yang disebut Kaiskou atau orang besar. Dan gambar yang ketiga, ada guru yang bersama-sama dengan murid-murid untuk melakukan gotong royong atau kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Dan yang terakhir merupakan dokumentasi ketika terjadi acara keluarga, kumpul belis atau isi buku atau isi lemari yang dilakukan oleh suku Timor dan suku Rote. Pertanyaan yang kedua, nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal daerah asal yang relevan dengan pemikiran KHD
untuk penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yang pertama itu kegiatan keagamaan. Di dalamnya kelompok kami mencoba untuk menguraikan 3 hal. Yang pertama, di sekolah saya diadakan ibadah awal dan akhir bulan dipimpin oleh guru dan murid. Yang kedua, Natal bersama setiap bulan Desember biasanya dilakukan menjelang libur semester 1. Dan yang ketiga, anak-anak wajib menghafal ayat hafalan di setiap jam pelajaran agama. Yang berikut membangun empati. Di sini kelompok kami mengkategorikan 2 hal, yaitu yang pertama, ketika warga sekolah mengalami duka, maka akan diadakan donasi secara sukarela, lalu hasil donasi itu akan diserahkan kepada yang berduka. Dan yang kedua, jika ada warga sekolah yang mengalami sakit, akan dikunjungi dan didoakan. Selanjutnya, peduli lingkungan. Setiap warga sekolah harus taat pada program Lisai atau lihat sampah, ambil yuk. Ini dibuat dalam bentuk pamflet atau baliho, lalu dipasang di pintu masuk sekolah, sehingga setiap warga sekolah harus wajib untuk memungut sampah mulai dari pintu gerbang sekolah. Yang kedua, kegiatan Jumat bersih dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Ini wajib dilakukan oleh guru dan juga seluruh peserta didik. Yang berikut, musyawarah. Kelompok kami menyadari bahwa setiap persoalan yang terjadi di sekolah diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang berikut, di dalam pemilihan ketua OSIS dan pengurus kelas itu dilakukan melalui cara musyawarah. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD untuk menebalkan laku murid. Pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di sekolah dan di kelas sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya yang dapat diterapkan adalah gotong royong atau kerjasama, toleransi, dan musyawarah. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Terima kasih.